Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Top 5 News edisi November Polewali Mandar TV kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi seputar Polewali Mandar. Bersama saya Sinta Baharudin, kita ikuti Top 5 News selengkapnya. Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar menyerahkan bantuan prasarana dan sarana pertanian kepada kelompok tani Landi Kanusuang, Kecamatan Mapili, tahun anggaran 2020-2021. Bupati Polewali Mandar Haji Andi Ibrahim Masdar menyerahkan secara langsung bantuan pemerintah prasarana dan sarana pertanian kepada kelompok tani tahun anggaran 2020-2021. Minggu 7 November 2021 di Desa Landi Kanusuang, Kecamatan Mapili. Bantuan yang diberikan merupakan bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten, adapun bantuan yang diserahkan diantaranya jalan pertanian bagi 5 poktan melalui DAK, 12 poktan Banpem Pusat, 3 unit perpompaan, 2 unit perpipaan, 1 unit embung, dan 15 unit kultivator dan TR4. Dalam kesempatan ini Bupati Polewali Mandar Haji Andi Ibrahim Masdar berharap agar bantuan sarana dan prasarana yang diberikan dapat berguna dan dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan produksi pangan dan perkebunan yang ada di Polewali Mandar. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Dinas Perhubungan menyelenggarakan kegiatan pemaparan hasil studi kelayakan bandar udara yang menyatakan Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, pilihan lokasi pembangunan bandar udara baru di Kabupaten Polewali Mandar. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Dinas Perhubungan menyelenggarakan kegiatan pemaparan hasil studi kelayakan atau feasibility study bandar udara di Kabupaten Polewali Mandar Senin 8 November 2021. PT Intireka Karsapa Murtia selaku pelaksana studi kelayakan menyatakan bahwa Desa Patampanua, Kecamatan Matakali menjadi pilihan lokasi terbaik untuk pembangunan bandar udara baru di Polewali Mandar karena memiliki kriteria kelayakan yang lebih baik dari alternatif lokasi lainnya. 5 titik calon lokasi yang dilakukan penilaian kelayakan yaitu di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Desa Patampanua, Desa Matakali, Desa Tandung, Kecamatan Tinambung, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, dan Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian. Terdapat 7 kriteria kelayakan yang digunakan dalam menilai kelima lokasi alternatif tersebut, yaitu kelayakan pengembangan wilayah, kelayakan ekonomi dan finansial, kelayakan teknis pembangunan, kelayakan operasional, kelayakan angkatan udara, kelayakan lingkungan, dan kelayakan sosial. Gino Purwanto, mantan Kepala Navigasi Bandara Soekarno-Hatta menyebutkan, berdasarkan 7 kriteria kelayakan untuk kelima lokasi alternatif, maka alternatif 2 yang berlokasi di Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, menjadi pilihan lokasi untuk pembangunan bandar udara baru di Polewali Mandar, karena memiliki kriteria kelayakan yang lebih baik dari alternatif lokasi lainnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan pemilihan kepala desa periode 2022-2028 secara serentak di 67 desa tersebar di 14 kecamatan. Pesta demokrasi di tingkat desa ini berlangsung aman dan tertib. Kamis 18 November 2021, Pemkab Polewali Mandar menggelar pemilihan kepala desa periode 2022-2028 secara serentak di 67 desa di 14 kecamatan dengan jumlah calon kepala desa 256 orang. Penyelenggaraan Pilkades serentak ini telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri nomor 141-5289-BPD tanggal 10 November 2021, hal rekomendasi tindak lanjut pemilihan kepala desa serentak.
Adapun jumlah TPS di Kabupaten Polewali Mandar tercatat sebanyak 297 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 127.638 orang. Pemerintah daerah melalui Dinas PMD melakukan pembatasan jumlah pemilihan dalam satu TPS sebanyak 500 orang memenuhi arahan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 141/6698/SJ tanggal 10 Desember 2020 tentang jumlah pemilih di tempat pemungutan suara pemilihan kepala desa serentak di era pandemi COVID-19. Insinyur Bebas Manggasali, Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar, memantau langsung pelaksanaan Pilkades serentak. Ia berharap agar pelaksanaan Pilkades yang dilakukan secara serentak dapat berjalan dengan lancar dan aman. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dr. Haja Ida Fauzia melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Polewali Mandar sekaligus meresmikan layanan terpadu satu atap pekerja migran Indonesia LTSA PMI Kabupaten Polewali Mandar. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dr. Haja Ida Fauzia melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Polewali Mandar Selasa hingga Rabu 23 hingga 24 November 2021. Kedatangan Menaker pada Selasa sore disambut hangat Gubernur Sulawesi Barat, Bupati Polewali Mandar, beserta Forkopimda Kabupaten Polewali Mandar. Rangkaian agenda Menteri Ketenagakerjaan RI pada hari Rabu pagi, Dr. Haja Ida Fauzia meresmikan layanan terpadu satu atap pekerja migran Indonesia atau LTSA PMI Kabupaten Polewali Mandar. Dilanjutkan peninjauan sarana kesehatan atau Sarkes untuk calon pekerja migran Indonesia atau CPMI di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar, serta memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Al-Asyariah Mandar. Adapun tujuan dibentuknya LTSA PMI adalah untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan perlindungan bagi para pekerja migran. Dr. Haja Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan RI di kesempatan ini mengungkapkan, pembangunan LTSA di Kabupaten Polewali Mandar dapat mempercepat peningkatan kualitas pelayanan pekerjaan migran. Tidak hanya itu, keberadaan LTSA sangat penting karena Polewali Mandar merupakan pengirim pekerja migran terbanyak di Sulawesi Barat. ...116 peserta ikuti ujian seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Setelah melalui tahap seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS tahun 2021, kini peserta yang memenuhi passing grade dan dinyatakan lolos mengikuti tahap seleksi kompetensi bidang atau SKB pengadaan calon pegawai negeri sipil dengan menggunakan sistem CATBKN instansi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang diikuti sebanyak 116 peserta. Terlaksana di Aula BKPP Kabupaten Polewali Mandar, Minggu 28 November 2021. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Insinyur Bebas Manggasali, Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Ia berharap pada pelaksanaan seleksi ini dapat berjalan aman serta lancar dan dapat mencetak calon ASN yang berkompeten. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Top 5 News Polewali Mandar TV edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Sinta Baharudin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.